Halo semuanya, kembali lagi di channel Kenapa Itu Ya bersama saya, Raka Pratama. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara melihat pergerakan pasukan musuh di tengah badai tropis pada jam 2 pagi? Kamera satelit terbaik di dunia tidak ada gunanya jika tertutup awan atau kegelapan malam. Era privasi kita telah berakhir, teknologi penginderaan jauh saat ini memastikan setiap jengkal bumi terus diawasi. Satelit mutakhir ini tidak menggunakan lensa atau kaca konvensional, tapi luar biasanya bisa menghasilkan gambar yang jauh lebih tajam dari kamera optik manapun yang pernah diciptakan manusia. Era kerahasiaan absolut telah benar-benar usai. Satelit optik biasa yang mengandalkan cahaya tampak sangat rentan terhadap cuaca. Ketika awan badai tebal menutupi sebuah pangkalan militer, kamera pasif ini menjadi buta. Mereka hanya bisa merekam pantulan cahaya matahari, yang berarti mereka juga sama sekali tidak berguna di malam hari saat target terselubung kegelapan. Militer modern tidak bisa bergantung pada cuaca cerah untuk mendapat intelijen geospasial. Keterbatasan optik ini memicu kebutuhan akan sensor aktif, sensor yang tidak hanya menunggu cahaya datang, melainkan memancarkan sinyalnya sendiri untuk menerangi target di bawah sana tanpa terpengaruh oleh kondisi cuaca yang buruk. Di sinilah teknologi radar mengambil alih peran utama. Tidak seperti sensor pasif, radar adalah sensor aktif yang membawa sumber cahayanya sendiri dalam bentuk gelombang mikro. Gelombang ini memiliki panjang gelombang lebih besar dari cahaya tampak, memungkinkannya menembus awan badai dan partikel hujan dengan sangat mudah. Konsep dasar sensor aktif ini mengubah paradigma pengintaian udara. Satelit tidak lagi harus menunggu siang hari atau langit tak berawan. Dengan memancarkan gelombang elektromagnetik secara mandiri, satelit ini menciptakan sistem penglihatan buatan yang bekerja optimal dalam kondisi atmosfer yang paling ekstrem sekalipun. Kemampuan menembus atmosfer menjadikan gelombang mikro alat yang sempurna untuk penginderaan jauh. Saat foton cahaya tampak bertabrakan dengan tetesan air di awan dan dipantulkan, gelombang mikro meluncur melewatinya tanpa banyak hambatan, menjaga integritas sinyal hingga mencapai permukaan bumi dan memantul kembali. Namun penggunaan gelombang mikro dari orbit membawa tantangan teknis yang masif. Meskipun bisa menembus awan tanpa terserap signifikan, panjang gelombang yang besar ini membawa masalah baru yang berkaitan langsung dengan hukum fisika dasar tentang resolusi optik dan ukuran celah antena bukaan yang harus dipenuhi satelit. Dalam fisika gelombang, semakin panjang gelombang yang digunakan, semakin besar antena yang dibutuhkan untuk mendapat resolusi gambar yang tajam. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang skala nanometer, sehingga lensa kamera kecil pun sudah cukup untuk menghasilkan gambar beresolusi tinggi dari orbit bumi yang sangat jauh. Sebaliknya, gelombang mikro yang digunakan radar satelit beroperasi pada panjang gelombang sentimeter hingga meter. Skala ini menciptakan rintangan fundamental untuk melihat detail seukuran kendaraan tempur dari jarak ratusan kilometer di luar angkasa. Antena radar biasa tidak akan pernah bisa diandalkan untuk tugas ini. Mari kita selami fisika radar dasar untuk memahami inti masalahnya. Radar beroperasi dengan memancarkan pulsa energi elektromagnetik dalam bentuk gelombang mikro ke arah bumi. Pulsa ini bergerak dengan kecepatan cahaya, menyapu area target, dan berinteraksi dengan berbagai objek fisik yang tersebar di permukaan tanah sana. Ketika gelombang mikro ini mengenai objek seperti bangunan beton, tank baja, atau kanopi hutan lebat, sebagian energi tersebut dipantulkan kembali ke arah satelit. Fenomena pantulan balik energi elektromagnetik ini dikenal dalam dunia fisika dan teknik elektro sebagai hamburan balik atau backscatter yang sangat penting. Karakteristik backscatter ini bergantung pada sifat fisik dan material objek yang memantulkannya. Permukaan logam halus mungkin memantulkan energi menjauh, sementara struktur bersudut pada bangunan atau kendaraan militer seringkali memantulkan energi kembali ke antena satelit dengan intensitas yang jauh lebih kuat dan jelas. Satelit radar menangkap sinyal pantulan ini dan mengukur dua hal utama, yaitu waktu tempuh pulsa dan intensitas sinyal. Waktu tempuh memberi informasi akurat tentang jarak antara satelit dan target, sementara intensitas sinyal memberi petunjuk
tentang jenis material dan bentuk struktural dari objek yang diamati tersebut. Keunggulan utama gelombang mikro dalam rentang ini adalah interaksinya dengan atmosfer. Partikel air dan tetesan hujan terlalu kecil untuk menyerap atau menyebarkan gelombang mikro panjang sentimeter secara signifikan. Sinyal radar meluncur melaluinya seolah-olah atmosfer bumi itu sepenuhnya transparan dan tidak terlihat. Inilah alasan radar sangat berharga untuk aplikasi militer dan pemantauan lingkungan. Ia menawarkan observasi konsisten tanpa dipengaruhi siklus siang malam atau kondisi meteorologi lokal. Namun, data mentah yang ditangkap oleh antena radar ini belumlah menjadi gambar yang jelas dan siap untuk dianalisis oleh para ahli. Untuk memahami masalah resolusi, kita harus melihat prinsip kerja antena konvensional. Resolusi spasial sistem radar berbanding lurus dengan panjang antena dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya, antena yang lebih panjang akan menghasilkan pancaran sinyal yang lebih sempit dan resolusi lebih tinggi. Sebuah antena radar biasa di luar angkasa yang memancarkan sinyal akan menyebarkan energinya ke area luas di bumi yang disebut jejak pancaran atau footprint. Objek apapun di dalam footprint ini akan memantulkan sinyal kembali ke antena satelit secara bersamaan dalam satu waktu, menciptakan tumpang tindih data yang rumit. Karena sinyal pantulan tiba bersamaan, radar konvensional tidak dapat membedakan antara dua objek yang berdekatan di dalam footprint tersebut. Semua pantulan bergabung menjadi satu titik data kabur, membuat identifikasi objek berukuran kecil seperti tank atau kendaraan peluncur rudal menjadi kemustahilan secara teknis. Jika kita menggunakan hukum fisika antena untuk menyelesaikan masalah ini, perhitungannya menjadi sangat ekstrem. Untuk mendapat resolusi gambar 1 meter dari orbit rendah yang berjarak ratusan kilometer dari bumi, kita butuh antena fisik yang ukurannya sangat tidak masuk akal untuk dibangun dan diluncurkan ke angkasa. Secara teoretis, untuk mencapai ketajaman gambar yang memadai untuk intelijen militer, satelit harus membawa antena yang panjangnya mencapai beberapa kilometer, sebesar gabungan beberapa lapangan sepak bola. Membangun struktur raksasa seperti ini di bumi saja sudah merupakan prestasi rekayasa yang luar biasa sulit dilakukan. Meluncurkan antena fisik sepanjang beberapa kilometer keluar angkasa dengan roket modern adalah kemustahilan mutlak. Hambatan aerodinamis, batasan kapasitas muatan, dan dinamika struktural di orbit membuat konsep antena raksasa ini hanya impian belaka. Fisika konvensional tampaknya telah membatasi kemampuan observasi kita, namun para ilmuwan tidak menyerah pada batasan fisik ini. Jika kita tidak bisa membangun dan meluncurkan antena raksasa secara fisik, mungkin kita bisa menciptakannya secara matematis. Inilah titik balik yang melahirkan salah satu inovasi paling brilian dalam sejarah penginderaan jauh dan teknologi pemrosesan sinyal digital. Gagasan revolusioner ini dikenal sebagai Synthetic Aperture Radar atau SAR. Alih-alih memakai antena fisik super panjang, teknologi SAR memanfaatkan pergerakan satelit di orbitnya untuk menyimulasikan antena raksasa virtual. Ini adalah trik matematika yang sangat elegan, menipu hukum fisika untuk mendapat gambar tajam. Mari kita urai bagaimana keajaiban bukaan sintetis ini bekerja. Bayangkan satelit militer dengan antena fisik yang hanya berukuran 3 meter. Saat satelit mengorbit bumi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, ia terus-menerus memancarkan pulsa radar dengan laju yang sangat cepat menuju permukaan planet di bawahnya. Setiap kali pulsa dipancarkan dan pantulannya diterima, satelit telah bergerak sedikit di orbitnya. Alih-alih mengambil satu gambar diam, satelit merekam ribuan sinyal pantulan dari objek target yang sama persis, tetapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda seiring pergerakannya di sepanjang lintasan orbit luar angkasa. Data mentah dari ribuan posisi berbeda ini disimpan dalam memori komputer dengan presisi waktu dan fase yang sangat akurat. Pada titik ini, data tersebut tidak terlihat seperti gambar apapun, melainkan hanya sekumpulan derau elektronik kompleks yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh mata manusia tanpa diproses lebih lanjut. Disinilah algoritma pemrosesan digital mengambil alih. Komputer menggunakan perhitungan matematis rumit untuk menggabungkan ribuan sinyal pantulan ini secara koheren
Dengan memperhitungkan pergerakan satelit dan fase gelombang, komputer menyatukan data seolah-olah semuanya direkam serentak oleh satu antena yang sangat besar. Proses penggabungan ini secara efektif menipu hukum fisika. Satelit merekam jejak data di sepanjang beberapa kilometer lintasan orbitnya. Komputer mengintegrasikan jejak ini untuk menciptakan antena virtual atau sintetis yang panjangnya sama dengan jarak tempuh satelit selama merekam data, mencapai belasan kilometer panjangnya. Hasilnya benar-benar menakjubkan. Antena sintetis sepanjang belasan kilometer ini mampu menghasilkan gambar dengan resolusi spasial luar biasa tinggi. Sebanding dengan kamera optik terbaik, kita berhasil menciptakan ketajaman gambar tanpa perlu membangun struktur fisik yang melanggar batasan teknik peluncuran roket modern. Namun, mensintesis antena raksasa ini bukanlah proses sederhana. Untuk menggabungkan ribuan sinyal dengan benar, komputer harus mengandalkan prinsip fisika lain yang sangat penting dalam dinamika gelombang, yaitu efek Doppler. Tanpa pemahaman efek Doppler, kumpulan data SAR besar itu hanya akan menjadi sampah digital murni. Anda mungkin akrab dengan efek Doppler. Ketika ambulans dengan sirene menyala mendekati Anda, nada suaranya terdengar lebih tinggi. Saat ambulans melewati Anda dan menjauh, nadanya turun menjadi lebih rendah. Pergeseran frekuensi ini terjadi karena pergerakan sumber gelombang suara relatif terhadap posisi Anda yang diam. Prinsip yang sama persis berlaku untuk gelombang mikro yang dipancarkan satelit SAR yang bergerak cepat. Saat satelit mendekati target di bumi, gelombang mikropantulan akan mengalami kompresi, sehingga frekuensinya sedikit meningkat. Ini disebut pergeseran Doppler positif yang dapat diukur secara presisi oleh instrumen. Sebaliknya, saat satelit telah melewati target dan mulai menjauh, gelombang pantulan akan merenggang, menyebabkan frekuensinya sedikit menurun yang dikenal sebagai pergeseran Doppler negatif. Tepat pada saat satelit berada tegak lurus di atas target, tidak ada pergeseran frekuensi sama sekali. Titik ini disebut zero Doppler. Pergeseran frekuensi Doppler yang sangat halus ini adalah kunci memfokuskan gambar radar. Komputer menganalisis spektrum frekuensi dari setiap sinyal pantulan. Sinyal berfrekuensi lebih tinggi pasti berasal dari objek di depan satelit, sementara frekuensi lebih rendah berasal dari objek yang tertinggal di belakang lintasan. Dengan melacak perubahan frekuensi Doppler dari satu objek spesifik selama satelit melintas, algoritma pemrosesan dapat memisahkan pantulan objek tersebut dari ribuan pantulan di sekitarnya. Ini memberi kemampuan menentukan posisi target dengan akurasi luar biasa tinggi sepanjang arah lintasan terbang satelit itu sendiri. Proses kompleks ini mengubah data mentah yang kacau menjadi citra beresolusi tinggi. Gambar SAR yang dihasilkan bukan sekadar foto biasa, melainkan peta dua dimensi dari reflektivitas gelombang mikro permukaan bumi. Ini menyajikan cara pandang baru yang mengungkap detail struktural yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Citra SAR memiliki karakteristik visual yang sangat unik karena radar mengukur struktur fisik dan sifat dielektrik objek buatan manusia seperti bangunan beton, struktur baja, dan kendaraan militer seringkali tampak sangat terang karena mereka memantulkan gelombang mikro dengan sangat kuat kembali ke penerima di orbit. Sebaliknya, permukaan halus seperti jalan aspal atau perairan danau tenang memantulkan sebagian besar energi radar menjauh dari satelit, membuatnya tampak sangat gelap pekat dalam citra SAR. Kontras dramatis inilah yang membuat gambar radar sangat berharga untuk analisis material dan ekstraksi intelijen taktis di medan perang. Salah satu aplikasi militer paling spektakuler dari SAR adalah kemampuannya menembus kanopi hutan. Gelombang mikro dengan panjang gelombang tertentu, seperti L-band, memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus dedaunan dan cabang di hutan lebat tanpa banyak kehilangan energi sinyalnya saat melakukan pemindaian dari angkasa. Ini berarti satelit SAR dapat melihat melalui lapisan kanopi tropis yang tebal untuk mendeteksi kendaraan lapis baja atau kamp militer yang sengaja disembunyikan di bawah pepohonan. Apa yang tampak seperti hutan biasa bagi kamera optik terungkap sebagai pangkalan rahasia oleh mata tajam radar satelit yang menembus dedaunan. Kemampuan intelijen ini mengubah taktik peperangan modern.
Menyembunyikan aset militer tidak lagi semudah memarkir tank di bawah pohon besar atau menunggu awan badai. Satelit SAR yang mengorbit terus-menerus melucuti semua teknik kamuflas. Visual tradisional yang telah digunakan oleh berbagai pasukan selama puluhan tahun, aplikasi SAR tidak berhenti pada gambar dua dimensi. Menggunakan teknik canggih interferometri SAR atau INSAR, analis militer dapat mengekstrak informasi tiga dimensi yang presisi. INSAR melibatkan pengambilan dua gambar SAR dari area yang sama, dari dua sudut yang sedikit berbeda saat satelit melintasi wilayah tersebut lagi. Dengan membandingkan perbedaan fase gelombang mikro antara dua gambar tersebut, INSAR dapat mengukur perbedaan ketinggian permukaan tanah dengan akurasi mencengangkan hingga skala milimeter. Teknik ini menciptakan model elevasi digital atau peta topografi 3 dimensi dengan tingkat keakuratan yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam konteks militer, akurasi milimeter ini membuka pintu bagi spionase tingkat tinggi, seperti mendeteksi fasilitas nuklir bawah tanah. Ketika musuh menggali terowongan rahasia jauh di bawah tanah, mereka sering tanpa sengaja menyebabkan sedikit penurunan permukaan tanah di atasnya yang dapat dideteksi oleh satelit canggih ini. Meskipun pergeseran tanah ini hanya beberapa milimeter dan sama sekali tidak terlihat oleh mata atau kamera optik, satelit INSAR mendeteksinya dengan mudah dari luar angkasa. Perubahan fase sekecil apapun dalam gelombang pantulan tercatat permanen dalam data radar yang dianalisis oleh komputer super di stasiun komando bumi. Analisis interferometri ini memungkinkan intelijen memetakan tata letak fasilitas bawah tanah yang paling rahasia sekalipun, hanya dengan mengamati deformasi mikroskopis di permukaan tanah selama periode waktu tertentu. Tingkat pengawasan ini membuat konsep kerahasiaan fisik menjadi hampir usang di era peperangan modern. Selain INSAR, teknologi SAR modern memanfaatkan polarimetri. Gelombang elektromagnetik memiliki orientasi atau polarisasi tertentu, seperti horizontal atau vertikal. Satelit canggih memancarkan dan menerima gelombang dalam berbagai kombinasi polarisasi, secara drastis memperluas informasi yang diekstrak dari sinyal pantulan. Material dan struktur fisik yang berbeda akan merespons gelombang terpolarisasi ini dengan cara unik dengan menganalisis bagaimana pantulan mengubah polarisasi sinyal asli. Komputer mengidentifikasi jenis material target dengan presisi tinggi. Ini memungkinkan analis membedakan tank baja asli dari umpan karet tiup palsu. Keberhasilan teknologi SAR sangat bergantung pada kemajuan komputasi digital. Pada awal pengembangannya, pemrosesan data SAR sangat lambat dan memakan waktu berhari-hari menggunakan komputer mainframe raksasa. Data harus direkam secara fisik dan diproses di darat dengan sangat hati-hati oleh tim insinyur berdedikasi tinggi. Ini dengan miniaturisasi elektronik dan peningkatan kekuatan pemrosesan, banyak satelit SAR modern mampu melakukan pemrosesan sinyal sintesis yang rumit ini langsung di orbit secara real-time. Mereka memancarkan citra jadi ke stasiun komando militer di bumi dalam hitungan menit. Mempercepat proses pengambilan keputusan taktis. Revolusi komersial ruang angkasa juga mengubah lanskap pengintaian radar. Dulu, satelit SAR berukuran sebesar bus sekolah, berharga miliaran dolar, dan eksklusif dikendalikan militer negara adidaya. Teknologi ini dijaga ketat sebagai rahasia negara dengan klasifikasi keamanan tingkat paling tinggi yang ada di dunia intelijen. Saat ini, perusahaan swasta berinovasi mengembangkan konstelasi satelit SAR berukuran mikro. Satelit kecil ini beratnya kurang dari 100 kg, diproduksi massal dengan biaya jauh lebih murah. Mereka diluncurkan dalam jumlah puluhan untuk membentuk jaringan pengamatan global yang saling terhubung erat dan efisien. Konstelasi satelit SAR komersial menawarkan tingkat kunjungan ulang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alih-alih menunggu berhari-hari hingga satu satelit besar kembali, jaringan satelit mikro ini memotret lokasi manapun di bumi setiap beberapa jam sekali, memberikan pembaruan data intelijen yang nyaris instan dan akurat. Demokratisasi teknologi ruang angkasa ini berarti citra radar beresolusi tinggi, yang dulunya monopoli militer tingkat atas, kini dapat dibeli oleh jurnalis, organisasi lingkungan, dan analis intelijen sumber terbuka. Transparansi global telah mencapai tingkat baru yang benar-benar belum terbayangkan beberapa dekade yang lalu.
Dampak satelit SAR meluas jauh melampaui aplikasi militer konvensional. Dalam mitigasi bencana alam, satelit ini adalah alat penting untuk menyelamatkan nyawa. Saat gempa bumi dahsyat memicu tsunami, cuaca buruk sering menghalangi helikopter penyelamat dan satelit optik untuk menilai tingkat kerusakan. Dengan cepat dan aman, satelit SAR dapat menembus awan badai pasca bencana dan langsung memetakan daerah terdampak. Mereka mendeteksi jembatan runtuh atau desa terendam banjir, memberikan informasi krusial kepada tim SAR, darat tentang rute mana yang masih dapat dilalui, dan area mana yang membutuhkan bantuan medis dan evakuasi paling mendesak. Dalam pemantauan lingkungan, teknologi ini digunakan untuk melacak laju deforestasi ilegal di hutan hujan tropis. Penebang liar sering beroperasi di bawah tutupan awan lebat untuk menghindari deteksi satelit pasif, namun mereka tidak bisa bersembunyi dari pancaran gelombang mikro yang rutin memindai kerusakan hutan tersebut. Di wilayah kutub, satelit radar memantau pergerakan gunung es dan ketebalan es laut. Karena wilayah kutub mengalami kegelapan total selama berbulan-bulan di musim dingin, satelit optik tidak berguna. SAR menyediakan pengamatan berkelanjutan yang vital untuk navigasi maritim dan penelitian perubahan iklim jangka panjang. Kembali ke ranah keamanan nasional, kemampuan melacak kapal di lautan terbuka adalah fungsi SAR yang sangat penting. Kapal yang mematikan sistem identifikasi otomatis mereka seringkali terlibat penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, atau operasi angkatan laut rahasia yang secara langsung mengancam keamanan wilayah maritim. Lautan yang luas membuat patroli kapal fisik tidak efisien. Namun, konstelasi satelit SAR memindai jutaan kilometer persegi lautan setiap harinya. Kapal logam dari baja memantulkan sinyal radar dengan kuat. Muncul sebagai titik terang benderang dengan latar belakang, lautan gelap yang menyerap gelombang mikro dengan sangat baik. Perkembangan terbaru dalam kecerdasan buatan telah semakin meningkatkan kekuatan citra SAR. Menganalisis ribuan gambar radar kompleks secara manual membutuhkan waktu dan keahlian tinggi. Algoritma AI modern kini dilatih khusus untuk mengenali pola visual unik dari pantulan radar secara otomatis tanpa intervensi manusia sama sekali. Sistem AI secara instan mendeteksi perubahan kecil antara dua gambar SAR yang diambil pada waktu berbeda. Mereka otomatis menandai lokasi di mana bangunan baru didirikan, armada pesawat tempur dipindahkan, atau sistem pertahanan udara dikerahkan, memberikan peringatan dini krusial kepada analis intelijen di pusat komando. Kombinasi konstelasi satelit SAR beresolusi tinggi, pemrosesan data real-time, dan analisis kecerdasan buatan menciptakan sistem pengawasan global yang nyaris tanpa celah. Mesin perang modern beroperasi di bawah bayang-bayang mata elektronik yang tak pernah tidur, mengubah dinamika strategi militer dan geopolitik secara fundamental. Mari kita tinjau kembali pencapaian luar biasa teknologi ini. Tantangan fisika yang tampaknya mustahil, yaitu kebutuhan antena raksasa untuk memfokuskan gelombang mikro dari angkasa, diselesaikan dengan keanggunan pemrosesan matematis yang memanfaatkan pergerakan orbit satelit itu sendiri untuk menipu hukum dasar fisika. Pemahaman tentang interaksi gelombang elektromagnetik, hamburan balik, efek Doppler, dan algoritma sintesis telah memungkinkan manusia melihat yang tak terlihat. Kita melampaui batasan penglihatan biologis, menciptakan sensor yang menembus badai, malam, dan bahkan melihat melalui kanopi hutan yang paling lebat di bumi. Teknologi sintetik aperture radar adalah bukti nyata kekuatan rekayasa manusia dan fisika terapan. Ia menunjukkan bagaimana teori ilmiah kompleks diubah menjadi instrumen praktis berharga. Dari melacak pasukan musuh hingga menyelamatkan korban bencana, SAR adalah mata satelit canggih yang telah mengubah dunia selamanya. Seiring berkembangnya teknologi ruang angkasa, masa depan SAR terlihat semakin menjanjikan. Kita akan melihat konstelasi satelit lebih besar, resolusi gambar yang melampaui batas sentimeter, dan integrasi lebih dalam dengan kecerdasan buatan, membuat sistem pengawasan ini semakin otonom, cerdas, dan tidak bisa dihindari. Era di mana kegelapan malam atau cuaca buruk digunakan sebagai pelindung taktis telah resmi berakhir. Langit kini dipenuhi jaringan sensor aktif yang terus memindai planet kita,
Dengan denyut gelombang mikro tak kasat mata, mencatat setiap perubahan dan pergerakan objek dengan presisi matematis yang sangat luar biasa akuratnya. Bagi komandan militer, ini adalah alat intelijen tak ternilai. Bagi masyarakat umum, ini pengingat bahwa kita hidup di era observasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Privasi makro tereduksi, namun keamanan global dan kemampuan respons darurat manusia telah meningkat drastis ke tingkat yang sangat mengesankan dan efektif. Perkembangan ini juga memicu perlombaan senjata baru berupa penanggulangan elektronik. Jika musuh tahu mereka diawasi radar, mereka mengembangkan material penyerap gelombang mikro atau teknik gangguan sinyal untuk menyembunyikan aset mereka dari mata satelit SAR yang sangat tajam, analitis, dan tak kenal ampun ini. Namun, fisika di balik SAR terus berevolusi mengatasi taktik penghindaran tersebut. Penggunaan berbagai pita frekuensi bersamaan dan analisis polarimetri tingkat lanjut membuat kamuflas radar sangat sulit dan mahal. Permainan kucing dan tikus peperangan elektronik ini akan terus mendorong batas inovasi teknologi masa depan. Di luar peperangan, mari hargai bagaimana sains murni memecahkan masalah praktis. Konsep sintesis bukaan berawal dari teori matematika rumit, diwujudkan melalui kemajuan teknik dirgantara, desain antena, dan komputasi silikon. Ini adalah orkestrasi disiplin ilmu yang bekerja harmonis menghasilkan keajaiban teknologi nyata. Saat Anda melihat gambar satelit tajam dari pangkalan tersembunyi di berita, ingatlah itu mungkin bukan foto optik. Itu kemungkinan besar representasi visual jutaan pulsa gelombang mikro yang diproses algoritma canggih, memanfaatkan efek Doppler, dan pergerakan orbit menciptakan mata virtual raksasa yang mengawasi dari angkasa. Teknologi sintetik aperture radar mengajarkan bahwa saat menghadapi batasan fisik alam semesta, kecerdasan manusia menemukan jalan memutar lewat matematika dan komputasi. Kita tidak bisa membangun antena sebesar lapangan bola di angkasa. Jadi kita menipu hukum fisika agar mempercayai bahwa kita telah berhasil melakukannya. Inilah esensi sains terapan. Mengubah ketidakmungkinan teoretis menjadi kemampuan operasional. Mata satelit ini terus berputar mengelilingi planet kita, memancarkan sinyal menembus awan badai, memastikan tidak ada rahasia besar yang bisa disembunyikan selamanya di permukaan bumi yang luas, di bawah pengawasan ketat mereka. Terima kasih telah bergabung dengan saya, Raka Pratama, dalam eksplorasi mendalam tentang fisika dan teknologi di balik sintetik aperture radar. Dunia modern digerakkan oleh teknologi ruang angkasa tak terlihat, namun dampaknya secara langsung membentuk kebijakan geopolitik dan strategi keamanan seluruh negara di dunia. Tahukah kalian bahwa data konstelasi satelit SAR komersial sekarang bisa disewa oleh siapa saja untuk berbagai keperluan analisis? Bayangkan potensi luar biasa yang bisa diungkap dengan akses ke mata satelit penembus awan ini. Bagikan pendapat dan ide brilian kalian di kolom komentar di bawah video ini sekarang juga. Jangan lupa tekan tombol like jika penjelasan antena sintetis dan efek Doppler tadi membantu kalian memahami teknologi ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini untuk terus menyajikan konten edukasi sains populer mendalam. Pastikan kalian membagikan video ini ke komunitas pecinta teknologi militer dan alutsista. Subscribe ke channel Kenapa Itu Ya untuk terus belajar teknologi militer, fisika terapan, dan inovasi yang mengendalikan dunia modern. Cek juga video kami tentang cara sensor perbatasan mendeteksi radiasi bahan nuklir selundupan. Sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Tetaplah kritis dan teruslah selalu ingin tahu.